akan cukup kita informasinya, kita informasikan bahwa kita mau melakukan tindakan ini, tujuannya untuk ini. Apakah Bapak siap? Nah, ketika Bapak siap, kita siap melakukan, gitu ya. Selamat pagi Bapak, salam perawat Dwi. Ini Bapak, saya Dwi Bapak. Kita kasih lihat ya. Kemarin sudah ketemu ya Pak, masih ingat ya. Nah sekarang saya jadwal pagi kembali. Nah hari ini saya akan membantu semua pemenuhan Bapak. Bagaimana kondisinya semakin membaik Bapak? Nah Bapak oleh karena hasil pemeriksaan kita, Bapak masih muntah berlebihan atau Bapak tidak memungkinkan untuk masuk makan sementara, kebutuhan kesembuhan Bapak harus tetap makan, harus masuk makan minum. Nah karena belum bisa masuk lewat mulut, kita akan bantu untuk dipasang selang yang gunanya nanti untuk memasukkan nutrisi cair, susu, nutrisi cair, obat. Nah itu lewat selang ya Bapak ya. Jadi Bapak nggak usah menelan dan nggak usah mengunyah, nanti langsung masuk ke lambung. Nah untuk itu mohon kesiapannya, kesediaannya Bapak. Apakah sudah siap? Kalau pasien tidak sadar, ya kita ke keluarga. Iya, Bapak Ibu, oleh karena kondisi keluarga Bapak masih tidak sadar dan harus tetap terpenuhi nutrisinya, untuk itu kita bantu untuk dipasang selang. Apakah Bapak Ibu setuju? Ya gitu ya. Nah, kalau pasiennya tidak sadar, apakah kita komunikasi juga? Ya komunikasi juga. Bapak mohon izin, saran perawat dulu Bapak, izin saya hari ini akan memasukkan selang ya Pak lewat hidung. Tetap harus komunikasi. Jangan mentang-mentang pasiennya nggak sadar, belas. ya. Oke, Bapak sekarang bagaimana posisinya, sudah nyaman Pak? Sudah nyaman ya Pak ya? Siap Bapak, saya siapkan alat. Iya. Bapak siap ya. Kita siapkan semuanya karena dia steril, berarti kebutuhan yang apa yang tidak steril kita pasangkan dulu. Pak, punten ini dibuka dulu ya Pak ya. Oke, pastikan nanti akan diukur seberapa panjang selang NGT masuk. Nah, pada bagian PX. Nah, pada bagian PX itu sternum, sudut sternum kanan kiri batasannya di bawah payudara sampai ada tulang segitiga. Ini PX. Inilah panjang selang dimasukkan. Kita ukur dari lubang hidung ke telinga, terus kita lanjutkan ke PX. Atau cara yang kedua pengukuran dari frontalis ke PX. Panjangnya sama. Nggak percaya nanti kita buktikan. Panjang ini ke sini sama ini ke sini sama. Ya. Oke, kita buka untuk memberikan kemudahan kita dalam pengukuran sampai sini. Kemudian kita pasang perlaknya. Nah, setelah itu kita dekatkan kebutuhan alat yang dibutuhkan. Ya, kita siapkan fiksasinya. Plasternya udah mau habis. Kita buka, kita buka. Memberikan kemudahan. Nanti pada saat kita ngambil, lalu kita jalinya dibuka, masukkan. Setelah itu, oke, yang akan kita pakai isi. Mau ditaruh di terdekat boleh, karena ini tidak steril. Baru kita sudah lengkap pakai handscoon steril ya. Kita pakai handscoon steril, bantuannya dengan menggunakan korentang. Ini korentangnya, contohnya korentang, padahal aslinya ini bukan korentang ya. Harusnya ada korentang, karena nggak ada boleh kita pakai ini. Nah, kita mulai ambil handscoonnya. Ya, ambil. Boleh kita pegang karena dari area dalam. Karena dari area dalam, jadi boleh dipegang. Kita pakai ini handscoon steril.
tangan kita masuk, kita sudah nggak boleh pegang sini tapi pegang sini. Masih ingat ya cara pemakaian handphone steril? Selesai. Tadi lupa ya, hidungnya belum dibersihin ya. Di tahapan awal dibersihkan dulu ya. Tahapan awal dibersihkan dulu lah di hidungnya. Setelah itu baru kita mulai. Kita ambil ya, kita ambil. Ini tadi awalnya begini, kita ambil. Nah sudah, baru kita lakukan pengukuran nanti. Kita tutup dulu. Nah, setelah itu baru kita pegang ujungnya. Nah kalau ini mah boleh, mau di kesini juga tidak apa-apa. Sterilnya adalah sepanjang selang masuk ke lambung. Nah kita ukur seberapa jauh. Oke, dari batasan hidung, telinga, dan PE. Ya, sekitaran 45. Ya, ini ada di sini, ya. Di sini juga ada lagi titik. Jadi antara pertengahan sini atau sini bisa dilihat dan diperkirakan. Ya, ada ukurannya. Ya. Nah, kita ukur set karena ini steril, nggak boleh kamu ngukurnya sampai ke bawah ini. Karena ini steril. Oke, 1 set sekian set. Dewasa biasanya 45 atau oke. Nah, pas. Panjangnya sama. Nah, sudah begitu kita ambil jeli kasar. Lalu kita ulaskan sepanjang seberapa panjang selang akan masuk ke lambung. Nah, ini tadi 45 ya. Oke, 45 kita ingat. Oke, sudah set. Lalu kita buang. Setelah itu baru kita masukkan. Bapak, saya mau mulai memasukkan selangnya. Ini nggak apa-apa, ke bawah juga, nggak masalah ya, karena ini di luar posisinya. Pak, saya mulai masukkan selangnya. Yang pasti yang kita perhatikan sterilnya sepanjang 45 ya. Bapak, ya, rileks ya Pak. Ditelan Bapak, rileks, bagus, pinter, terus, ya, terus, ya, bentar ya Pak ya. Lalu saya cek apakah ada penggulungan selang di faring, ada atau tidak. Nah, harusnya yang benar ini kan nggak ada mayonya ya. Nah, ini karena bukan pentem, ini pentem biasanya yang dipakai buat resusitasi. Oke, kita lihat apakah ada penggulungan di faring. Ketika ada penggulungan di faring akan kelihatan selangnya gulung di sini, maka harus dilepas. Harusnya nggak gulung, dia masuk terus. Bisa aja oleh karena ketegangan pasiennya terjadi penolakan, bisa aja. Makanya kita pastikan tidak ada penggulungan. Sudah? Oke, pinter. Saya lanjutkan ya Pak ya. Saya lanjutkan kembali sepanjang 45. Kita lihat 45-nya seberapa. Oke, sudah begitu, sudah 45. Iya. Setelah itu baru kita fiksasi dulu sementara supaya tidak ada keluar, tidak ada respon keluar. Nah, sebelumnya saya akan cek ya Pak ya, selangnya masuk ke lambung atau tidak. Oke. Kemudian pasang. Ya, terjadi suara bluk. Berarti benar ini masuk ke lambung. Lalu yang kedua, kita aspirasi. Nah, tadi aspirasi ini kan tidak menjamin. Karena misalkan nggak ada isinya. Nah, kalau misalkan dia intake-nya pernah makan atau minum, nah pasti akan ada yang keluar. Oh iya, aman berarti. Oke, aman. Kita dorong lagi biar masuk. Kalau dia ternyata kotor, misalkan hitam, oh ya udah ditarik aja. Tarik aja sampai seberapa kita keluarkan. Iya, kalau dianya ternyata bersih, masih sisa nutrisi ya, oke kita masukkan kembali aja. Kita masukkan kembali ya. Nah, setelah itu baru ketemu 2 jalan. Sekarang yang terakhir, oke kita lakukan pengecekan.
kita masukkan. Ada gelembungnya atau tidak? Oh tenang ternyata, oh berarti betul ya. Oke, lalu ini kenapa ini harus dibumpet, kalau enggak kemasukan udara nanti kembung, jadi harus ditutup. Nah macam-macam model selang NGT, ada yang seperti ini juga, ada yang seperti ini juga. Nah, jadi tutupnya begini ya, kalau enggak tutupnya begini ya. Sudah selesai, sudah dipastikan ini paten masuk ke lambung. Setelah itu baru kita fiksasi lagi. Kalau di hidung sini berarti fiksasinya pipi kanan, kalau di hidung kiri berarti fiksasinya pipi kiri. Fiksasi biasa saja untuk memberikan kenyamanan, tidak mengganggu pada saat dia melakukan pergerakan. Sudah selesai, Bapak sudah selesai pemasangannya. Rada tidak nyaman dikit ya Pak, nanti mudah-mudahan seiringnya waktu sudah terbiasa Bapak lebih nyaman, tapi tidak ada yang sakit berlebihan ya Pak ya. Nah itu yang harus kita kaji. Nah, silahkan Bapak istirahat kembali, nanti saya akan datang lagi untuk memberikan nutrisi lewat selangnya ya Pak ya. Selamat beristirahat. Nah sudah selesai, cuci tangan, bereskan alat, cuci tangan, dokumentasi. Itu cara pemasangannya. Nah tadi ada yang kelewat di awal, harusnya dibersihkan dulu lah. Di sini ada seket-seket ya, kita bersihkan dulu sebelum dipasang. Mana bersihkannya gimana? Biasa aja, gini aja. Sudah. Gitu. Baru kita pasang, diukur, masukkan itu ya. Nah sekarang yang kedua, bagaimana cara memberikan nutrisi lewat NGT ya. Katakanlah ini nutrisinya, nutrisi NGT mah harus cair, nggak bisa tim atau bubur, nggak bisa, harus cair, harus cair. Cair itu berarti ya di blender atau susu atau jus gitu ya. Dan harus ada pembilas air minum putih. Kalau tidak ada pembilas nanti nutrisinya basi di sini. Jadi harus dibilas sepanjang selang bersih. Oke, ya. Nah, tahapan pertama kita pakai infusaris, tetap kita pasang perlambatan. Saya datang untuk memberikan bantuan makan lewat selang gitu ya Pak ya. Sekarang udah jadwalnya makan. Gimana Bapak? Iya suster. Nah tergantung responnya seperti apa. Oke. Nah setelah itu kita aspirasi dulu, kita buka, pastikan selang ini masih di lambung. Memang bisa pergeseran, bisa aja pada kondisi pasien yang gelisah. Gelisah itu penurunan kesadaran yang dia gelisah itu yang banyak pergerakan di luar kesadaran dia, akhirnya bersamaan dengan pergerakannya selangnya naik bisa aja ke bronkus, itu lebih bahaya. Jadi harus dipastikan ini paten masih di lambung. Gimana cara pengecekannya sama dengan tadi. Nah untuk memudahkan itu langsung aja lah di pengecekannya, di aspirasi aja langsung aspirasi. Nah keluar, oke masih keluar, misalkan wah ada nutrisinya. Lalu ini kotor, oh kita cabut, kita buang. Kalau ini masih sisa nutrisi di awal tadi, oke kita masukkan lagi. Kok ternyata nggak ada ya? Berarti pencernaannya udah bagus nih, mencerna, mengabsorpsi semuanya. Nah tapi ini masuk ke lambung nggak? Oke, lanjutkan pemeriksaan berikutnya. Boleh langsung ini di air pembilas ya, air pembilas masukkan aja. Nah setelah dipastikan ini aman masuk ke lambung, baru kita mulai untuk memasukkan nutrisi ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Cara pemberian nutrisi via NGT dan boleh biar tetap bersih. Nah setelah itu kita masukkan. Caranya sekarang begini, tidak boleh didorong. Nah katakanlah sesuai ini dapat 10 cc, kita biarkan. Oke, ya jangan sampai keblongan, jangan sampai, karena kalau keblongan masuk ke udara. Jadi kalau tinggal sedikit, responnya cepat, ya nggak boleh disambil-sambil memang. Terus. Oke, misalkan kok nggak turun. Nah, setelah itu masukkan lagi sejumlah
berapa banyak volumenya. Setelah itu habis baru kita bilas terakhir, kita bilas sepanjang selang. Sepanjang selang akan terjadi penurunan, iya. Nah, selesai. Setelah selesai, oke, kita umpat kembali. Ya, jadi pemberian nutrisi NGT sekarang ini tidak boleh didorong, akan menimbulkan tekanan trauma pada lambung oleh karena pemberian nutrisi yang ditekan itu cepat. Ya, kalau zaman dahulu itu begini. Nah, gitu. Sekarang enggak. Jadi biarkan dia mengalir dengan sendirinya. Iya. Gimana caranya? Nah, kalau memang segini kita masukkan, kita keluarkan ini, nah sendiri. Bu, kalau terkadang memang bersamaan dengan kekakuan kitanya juga tidak tahu, ini mobilisasi ini kaku misalkan, kemudian kita masukkan, kok nggak ngalir? Oke, kita berikan stimulasi dorongan sedikit aja, ya sedikit aja. Setelah itu baru kita cabut, nah itu akan lancar. Makanya nanti kamu akan pinter dengan sendirinya bersamaan situasi lapangan dan pernah mencoba, ya itu ya. Sudah selesai, sudah dibilas, jangan lupa dibilas, wajib dibilas sampai seberapa banyak, sampai ini sisa-sisa nutrisi di selangnya tidak tersisa, bersih. Tanda bersih berarti ini jernih, bening. Sudah selesai, sudah. Oke, kita kaji. Ibu, susunya sudah masuk semuanya, nutrisinya sudah masuk, makannya sudah masuk semuanya. Bagaimana ibu yang dirasakan? Biasanya dia juga ngerasa kenyang, dia penuh. Oh iya, suster kenyang, merasa kenyang, enggak masih ngerasa lapar karena apa, lambungnya diisi. Kita bereskan, baik ibu, selamat beristirahat kembali. Nanti jika ada membutuhkan bantuan lagi, boleh pencet bel, gitu misalnya. Kita bereskan alat, cuci tangan dan dokumentasi berkaitan dengan berapa nutrisi yang masuk, apa nutrisi yang masuk dan responnya kondisinya membaik atau ada muntah. Lalu tadi aspirasi, sisa nutrisinya berapa, warnanya apa, itu harus dilakukan pencatatan. Itu ya. Oke, sekarang up NGT. Nah, up NGT, tekniknya steril. Bu, pemberian nutrisi prinsipnya apa? Bersih, nggak steril, kita pakai handscoon bersih saja. Gitu. Nah, sekarang up juga bersih ya. Kita cukup alatnya dengan menggunakan apa ya, handscoon bersih, kemudian perlak sama besi belepotan ke sini, airnya ngalir atau ada respon muntah, lalu bengkok. Nah, kemudian setelah itu Bapak, karena kondisinya membaik, Bapak latihan makan lewat mulut langsung ya Pak ya, nanti sedikit-sedikit. Sekarang kita buka dulu selangnya. Bentar, ini plasternya rada lengketnya Pak ya, kita basahin. Iya, basahin dengan NaCl, jangan dengan alkohol kalau di sini Pak. Takutnya dia iritasi malah kehirup. Itu mabuk alkohol ya. Dibasahin aja. Saya buka dulu ya, rada sakit ya Pak ya. Oke. Nah, setelah itu nanti saya akan narik pelan-pelan. Bapaknya lemes ya, lemes saja. Saya mulai lemes aja ya Pak, lemes. Ya, pinter, lemes ya. Jangan kaku, iya. Oke, dikit lagi Pak, dikit lagi. Iya, terima kasih sudah berhasil. Kemudian kita bersihkan dulu. Ya selesai ya Pak ya. Ya, selamat beristirahat. Nah, gitu lebih mudah tinggal nyabut. Kalau kemarin kateter harus dikeluarkan dulu kuncinya, ya nggak? Iya. Tapi Diajarinnya kemarin nggak diajarin Bu? Ngelepas up kateter nggak? Enggak. Ya, wah, kudunya mah ya tahu kan, nanti kamu sering akan up kateter. Baru pasang doang. Iya. Karena berbeda, up kateter itu kuncinya harus dilepas dulu. Kan itu dikunci. Iya. Dimasukkan air. Iya. Antara 5 cc lah buat ngunci supaya kalau dia bergerak itu kekunci kateternya di dalam, nggak lepas.
Nah kalau mau ngelepas jangan kamu tarik, perdarahan nanti. Jadi dilepas dulu, kuncinya ditarik. Aduh, Bu Trianya lupa. Soalnya kemarin teh ibu teh buru-buru gitu, Bu. Sesi 1 sama 2 juga disatuin kemarin teh kelas B mah. Kapan lagi ketemu ibu? Kan ibu kan cuma 1 kali. Sekarang mana kateternya? Oke deh.